Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal usaha ujian praktek produk kreatif dan kewirausahaan. Nama perusahaan Rumah Buahku, kelas 12 Perbankan Syariah 2. Nama anggota kelompok Arinda Agustin, Fitri Koidatul, Fitria, Sri Putri, Yunilani. Tabel of content. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, alasan, visi dan misi serta tujuan. Bab 2 pembahasan data perusahaan, jenis produk, aspek pemasaran, bahan baku dan proses produksi, analisis perhitungan B, perhitungan harga jual, persediaan produk, menghitung laba dan rugi. Bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Bab 1 latar belakang pembukaan proposal usaha. Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan, sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Dalam pembuatan proposal ini, ada dua aspek alasan yang penting. A. Alasan edukasi. A. Proposal ini merupakan tugas kelompok 2. B. Untuk mengukur kemampuan siswa untuk berwirausahawan. B. Alasan bisnis. A. Merupakan persyaratan kewirausahawan sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha. B. Mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dan bekerja sama. C. Mengatur pembentukan kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. D. Menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Alasan memilih usaha. Kami memilih usaha ini karena proses-prosesnya cukup mudah untuk pemula bagi kami yang baru mendirikan usaha baru. Selain banyak pengusaha lain meminati usaha fruit ini, sehingga para pengusaha lainnya berlomba-lomba mempromosikan fruit dengan harga paling murah. Tetapi kualitas produk itu kurang terjamin dari segi apapun, dengan untung yang didapat masih relatif kecil. Visi dan misi perusahaan. Visi menjual makanan yang halal, sehat, bermutu, enak, dan memprioritaskan kepuasan pelanggan. Misi melayani pelanggan dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. 2. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian makanan. Menciptakan produk makanan yang dapat terjangkau untuk semua kalangan. Bab 2 data perusahaan, jenis produk, aspek pemasaran. Nama perusahaan Rumah Buahku, bidang usaha kuliner, produk dessert, buah segar, alamat perusahaan Cibitung. Jenis produk, profit produk. Rumah Buahku merupakan salah satu dessert yang banyak disukai oleh semua orang. Produk ini manis, segar, dan menyehatkan bagi tubuh kita karena dibuat bahan baku dari buah-buah segar, susu asli, jelly yang kenyal. Produk ini sangat cocok dinikmati ketika lagi cemilan bersama orang dekat. Aspek pemasaran. Segmen pasar, semua produk di daerah Cibitung lebih menyukai makanan yang unik, apalagi dengan rasa manis untuk kesehatan tubuh. Target pasar, kami mentargetkan menjual di lingkungan Cibitung dengan praktis. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran produk Rumah Buahku akan menyertakan tampilan seunik mungkin dengan banyaknya buah-buah yang segar dan jelly kenyal dengan rasa yang manis, susu bukan manis buatan. Penetapan harga dimiliki digunakan dengan kantong murah sesuai dengan bahan produk untuk mendapatkan penetrasi terbaik. Promosi, kita akan menawarkan di media sosial dengan kata-kata semenarik mungkin supaya pembeli tertarik, atau distribusi. Biasanya produk Rumah Buahku menerima pesanan di berbagai tempat, bukan di daerah Cibitung saja. Baik, pemasaran, media promosinya. Media promosi yang kami gunakan WhatsApp dan media brosur yang digital. Aspek pemasaran yaitu alat promosi. Alat promosi yang kami gunakan yaitu metode brosur digital, WhatsApp, dan media brosur digital.
Rincian bahan baku Nutrijel regional jumlah 1 bungkus satuan 4.000 total 4.000. Bahan baku Nutrijel melon jumlah 1 bungkus satuan 4.000 total 4.000. Buah kiwi jumlah 1/2 kg satuan 20.000 total 10.000. Buah stroberi jumlah 1 bungkus satuan 10.000 total 10.000. Gula jumlah 1 kg satuan 18.000 total 18.000. Stik es krim jumlah 1 pack satuan 5.000 total 5.000. Totalnya Rp51.000. Rincian peralatan baskom perlengkapan cetakan jumlah 2 satuan 10.000 total 20.000. Peralatan pisau perlengkapan plastik 1/2 kg jumlah 1 satuan 10.000 total 10.000. Peralatan panci perlengkapan sarung tangan plastik jumlahnya 2 satuan 1.000 total 2.000. Totalnya Rp32.000. Perhitungan biaya produksi, rincian peralatan, piket cost, biaya produksi, biaya total, TC dikurang TFC sama dengan 83.000 dikurang 32.000 sama dengan 51.000. Biaya variabel total TFC dikurang TC dikurang TFC 83.000 dikurang 32 sama dengan 51.000. Biaya total tetap TFC dikurang TC dikurang TFC sama dengan 83.000 dikurang 51.000 sama dengan 32.000. Biaya total rata-rata ATC dikurang TC dibagi Q 83.000 dibagi 18 sama dengan 4.166. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan TFC dikurang Q sama dengan 51.000 dibagi 18 sama dengan 2.833 perak. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan TFC dibagi TC dikurang sama dengan 32.000 dibagi 18 sama dengan 1,777. Bagan proses produksi. 1. Kupas buah-buahan, bersihkan buah dengan air mengalir, kemudian potong buah menjadi ukuran kecil. 2. Panaskan air pada 2 panci dan masukkan bubuk Nutrijel original dan Nutrijel melon. Lalu masukkan gula pasir secukupnya, aduk sampai rata sambil menunggu mendidih. 3. Siapkan cetakan, susun potongan buah ke dalam cetakan. Setelah itu tuang Nutrijel cair dalam cetakan. 4. Tusukkan stik es krim pada masing-masing cetakan yang berfungsi yang sudah berisi buah Nutrijel. Kemudian masukkan cetakan ke dalam freezer, bekukan sampai mengeras. 5. Keluarkan cetakan dari freezer dan lepaskan fruit pop dari cetakan. Analisis SWOT sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan kewirausahaan terhadap lingkungan atau persaing melalui SWOT. A. Kekuatan. Rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas karena kami memilih dengan selektif bahan baku produk yang segar dan bersih. Selain itu, kepercayaan kami pada strategis yang menurut kami dapat menguntungkan usahanya. B. Kelemahan. Terdapat kelemahan dalam usaha ini antara lain 1. Produk tidak tahan lama. 2. Produk mudah ditiru. 3. Bahan baku tidak stabil. C. Peluang. Produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat, maka dari itu ini menjadi peluang kami untuk menarik pembeli karena keunikan dari inovasi pengolahan buah yang baru.
Selain itu, belum banyak yang menjual produk dengan jenis yang sama. Peluang lain yang kami lihat adalah dengan memasuki musim panas, cemilan Fruit Pups ini cocok untuk menyegarkan tubuh karena kesegaran buahnya. D. Ancaman. 1. Persaingan yang tidak sehat. 2. Bahan baku yang tidak stabil. 3. Adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk sendiri. Perhitungan BIP. BIP unit total biaya tetap atau TFC dibagi harga jual per unit produk atau P dikurang biaya variabel per unit produk 32.000 dibagi 3.500 dikurang 2.833 sama dengan 32.000 dibagi 667 sama dengan 47,9 sama dengan 48 per unit. BIP rupiah sama dengan total biaya tetap atau TFC dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit atau AVC dibagi harga jual per unit atau P sama dengan 32.000 dibagi 1 dikurang 2.833 dibagi 3.500 sama dengan 32.000 dibagi 1 dikurang 0,8 sama dengan 32.000 dibagi 0,2 sama dengan 160.000. Perhitungan harga jual. Harga jual sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya bahan baku dikali markup margin yang diinginkan. Sama dengan 51.000 ditambah 51.000 dikali 20%. Sama dengan 51.000 ditambah 10.200 sama dengan 61.200. Harga jual per unitnya sama dengan 61.200 dibagi 18 cup sama dengan 3.400 sama dengan 3.500. Persediaan stok produk 18 cup. Menghitung laba ruginya. 1. Total pendapatan 18 cup dikali 3.500 sama dengan 63.000. 2. Prediksi laba pendapatan 63.000. HPP sama dengan 51.000, laba bersihnya 10.200. 3. Penutup. A. Kesimpulan. Produk Fruit Pups ini terinspirasi dapat beberapa artikel pengolah buah yang kami dapatkan internet dan kami juga menyesuaikan dengan tren cemilan yang tepat untuk musim panas. Bahkan dengan itu, Fruit Pups ini kami juga mendapatkan kesegaran dan kebersihan perkembangan produk sehingga diharapkan dapat diminati banyak mahasiswa maupun masyarakat. Dengan hanya menyesuaikan kantong mahasiswa akan menjadi plus untuk memberi produk ini. B. Saran. Kami menyadarkan bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.